Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kemang Saman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di kesempatan hari ini pemirsa, kami ingin mengendos sebuah kerajinan atau ya pekerjaan rumah tangga lah ya, pekerjaan rumah tangga, yaitu pembuatan jamu kunir asem ya dengan gula aren. Nah, ini kami sekarang ini berada di lokasi ya, tepatnya ada di wilayah RT 6 RW 3. Ini adalah jalan RT 6 RW 3 yang menuju ke arah MA Al Falah pemirsa. Jadi tempat pekerjaan rumahan ini yang berbentuk pembuatan jamu kunir asem ini ada di belakang MA Al Falah, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Dan ini adalah jalan RT 6 RW 3 yang menuju ke MA Al Falah ya. Dari ini sebelah baratnya ya, sebelah baratnya, jangan sebelah timur. Nah, ini dari sebelah timur. Nah, oke pemirsa, dan untuk hari ini kami akan berkunjung ke rumah produksi ya, rumah produksi jamu kunir asem gula aren. Nah, dari kejauhan itu sudah ada tulisannya di emperan rumah ya, di teras rumah ini ada tulisan. Nah, inilah tulisannya, penjual jamu kunir asem gula aren. Nah ya, penjual jamu kunir asem gula aren. Nah, inilah rumah tempat produksi dari jamu kunir asemnya. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, untuk pertama kali ya kami akan menyajikan atau bagaimana cara membuat jamu kunir asem dari pekerjaan rumahan inilah ya. Dan ini pertama-tama kami akan menuju ke dapur ke dapur pembuatan jamu kunir asem. Nah, inilah ya. Ini pertama-tama karena ini adalah kunir asem, maka bahan utama adalah kunir. Nah, inilah kunirnya. Kunirnya ini setelah dibersihkan sampai airnya bersih seperti ini ya, bening, sudah dibersihkan. Setelah airnya dibersihkan, kita tiriskan lah, kita tiriskan ya, kita tiriskan. Nah, ini contohnya. Nah, karena apa pemirsa? Karena untuk membersihkan kunir ini adalah tujuannya untuk menghilangkan tanah ya, karena ini kunir ini biasanya banyak tanahnya di sini, dan menghilangkan kulitnya kunir ya. Nah, setelah kita cuci sampai bersih seperti ini, lalu kita tiriskan seperti ini. Kita tiriskan ya, ini sebuah contoh saja, kita tiriskan biar tidak berair lah ya, airnya biar mengendap, atau airnya biar larut keluar ya, sehingga apa yang kita harapkan, kunir yang kita bersihkan dan kita tiriskan ini nanti siap untuk digunakan sebagai bahan jamu. Nah, dan selanjutnya pemirsa, setelah kita menyajikan bahan dasarnya kunir ya, karena ini dari kunir asem ya. Kunir asem, kami akan menengok tempat pembuatannya ya. Nah, inilah ya, ini dapurnya. Ini ada kompor gas, ini ada tempat penampungan airnya. Ini air dari pembelian ya, air dari dibeli ini. Ini adalah air yang kita tutup ini. Nah, inilah airnya, seperti ini, bening sekali air. Tulisan selanjutnya ada wajan juga.
yang besar. Oh, seperti ini wajahnya ya. Wajahnya seperti itu pemirsa. Nah, setelah wajan ini kita persiapkan, lalu kita pasang di atas kompor. Ini kompornya, ini kompor jos namanya. Nah, ini sebesar ini karena kita nanti akan membuat dengan partai besar, sehingga kita membutuhkan wajan yang lumayan besar. Ini ukuran 70. Biasanya kalau hanya satu resep kita pakai wajan yang sudah berwarna hitam itu. Jadi sekali lagi, wajan ini tidak boleh terbuat dari aluminium ya, tidak boleh terbuat dari aluminium. Karena apa? Karena pembuatan jamu ini ya memang tidak disarankan untuk memakai bahan aluminium. Jadi ini dari stainless ya, stainless steel, dari baja semua ya, dari baja itulah ya. Dan setelah wajan kita pasang di tempat pawon, nah kita siapkan juga alat-alatnya. Nah inilah kita siapkan alat-alat, dan alat-alatnya terutama juga ini dari untuk nanti ini tempat untuk menyaring ya, tempat saringan setelah nanti ramuan atau bahan-bahan dari kunir asam itu dimasak di sini. Nah, setelah masak nanti kita saring di sini. Ini adalah tempat penyaringan. Ini juga dari baja pemirsa. Jadi pembuatan jamu itu tidak diperkenankan untuk pakai bahan aluminium. Jadi harus pakai bahan baja ya. Dan ini juga ada irus. Irus ini fungsinya apa? Ini untuk mengaduk-aduk bahan yang sudah direbus itu tadi. Irus. Sekali lagi juga ini ada spatula atau entong, kalau orang Jawa namanya entong. Ini fungsinya nanti untuk apa? Untuk memeras ya, untuk memeras bahan-bahan kunir asam itu setelah ini disaring itu untuk menekan-nekan biar. Dan juga ini adalah dari aluminium juga. Ini adalah tempat untuk tiduk dari sini, tiduk langsung disaring di sini. Nah, itulah bahan-bahan yang ada di jamu kunir asam. Jamu kunir asam. Saringan ini, nah ini ditaruh di sini, ya. Ditaruh di sini. Setelah ini masak nanti disaring di sini lah, nah disaring di sini. Dan jangan lupa untuk pembuatan jamu ini disaring 2 sampai 3 kali pemirsa biar halus. Dan kotoran dari kunir atau sampah dari kunir itu tidak ikut diminum oleh konsumen ya, dan bahan-bahannya pemirsa, sekali lagi inilah bahan-bahan dari pembuatan kunir asam. Ini adalah kunir ya, kunir banyak sekali, ada timbangan, bisa timbangan kecil juga bisa timbangan besar ya, terutama kunir ini. Dan di sisi lain pemirsa, bahan-bahan dari pembuatan kunir asam ini juga ada namanya garam dapur. Ini garam dapur ya, ini tempatnya garam dapur. Dan selain itu, karena kunir asam ini asamnya ini asam Jawa tanpa biji, ini kita beli di online pemirsa. Ini ukuran 1 kilo ya, ukuran 1 kilo. Nah, dan untuk sebagai pemanisnya kita memakai gula ini ya, ini gula Jawa ini ya, gula Jawa atau gula arennya ini berwarna hitam. Nah ya, jadi setelah kita siapkan bahan-bahannya, kunir, gula aren, asam Jawa, juga garam dapur ini bahan utamanya seperti itu ya, bahan utamanya seperti itu. Dan selanjutnya pemirsa, mari kita ikuti proses untuk pembuatan jamu kunir asam ini ya. Jadi kita ikuti pembuatan atau proses pembuatan dari jamu kunir asam ini.
Nah ini wajahnya besar sekali pemirsa, wajahnya besar sekali. Ini muat 50 liter. Jadi ini muat 50 liter. Oke ya, jadi nanti kita langsung saja sampai pada proses pembuatan jamu kunir asem yang ada di Pulut Bangilan, Kabupaten Tuban. Nah pemirsa, itulah yang kami sampaikan, dan sekarang marilah kita ikuti pemrosesan ya, pembuatan jamu kunir asem di Pulut Bangilan, Kabupaten Tuban. Oke pemirsa, jadi inilah pembuatan kunir asem ya. Jadi ini apa? Wajan untuk memasak ya, wajan untuk masak. Dan ini wajan dikasih air. Airnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9. Memang besar ya, ini jadi apa, banyak sekali, ini 10 ya, 11, 12, 13, 14. Nah, dikasih air 15. 15 apa ini, 15 gayung. Setelah itu kita nyalakan kompornya ya, kita nyalakan kompornya pemirsa. Nah, dan setelah kompor dinyalakan, kita kasih ini gula merah ini. Gula merahnya ini 1 kilo ini pemirsa. Jadi kita masukkan utuh saja tidak apa-apa, soalnya nanti kalau apa, airnya ini sudah mendidih, ini pasti akan hancur dengan sendirinya ya. Biasanya saya potong-potong biasanya ini, tapi ini untuk percobaan nih. Jadi saya utuhkan ya. Saya utuhkan, atau boleh dipotong juga nggak apa-apa lah. Dipotong juga nggak apa-apa. Jadi setelah air 15 gayung, kompor dinyalakan, terusan bumbu-bumbu dimasukkan ya. Bolehlah untuk pertama ya, untuk pertama ini ada asem. Asemnya ini juga 1 kilo pemirsa. Asem Jawa 1 kilo ini kita masukkan saja. Nah, kita masukkan saja asemnya. Jadi asam Jawa ini juga 1 kilo kita masukkan. Templung, kalau nanti sudah mendidih pasti akan hancur dengan sendirinya. Nah ini gulanya tadi yang juga 1 kilo, ini gula hitam ini ya, 1 kilo. Wah sulit masuk aja Ben. Nah setelah seperti itu pemirsa, jadi air, asam dan gulanya sudah kita masukkan, kita kasih garam. Kita kasih garam ini kira-kira 2 sendok penuh ini, seperti ini, 2 sendok penuh ya, 2 sendok penuh.
Nah ini garam 2 sendok penuh, dan ini pun juga takarannya menurut nanti apa sudah asin atau belum. Jadi ini disesuaikan lah, disesuaikan. Nah untuk menunggu ini mendidih pemirsa, kita sambil untuk memblender seperti ini. Ini contohnya ya, blender. Ini kunir dikasih air lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi air, dan ini blendernya ya. Kita blender kunirnya ya. Sambil menunggu air mendidih, kita blender apa kunirnya seperti ini pemirsa ya. Ini tambahnya nanti banyak sekali ya, jadi ukurannya banyak. Kita blender aja. Tambah air kalau kurang, blendernya kurang jalan. Nah kita blender setelah kita blender, kita taruh di sini ya. Ini juga pakai stainless ini. Kita blender, taruh di sini. Nah, terus kita blender lagi pemirsa, blender lagi. Inilah ya. Jadi mungkin ada tiga kali blender, ada 3 kali blenderan. Nah kasih air lagi. Sambil menunggu air mendidih ini, air gula kunirnya ini mendidih, kita blender lagi seperti ini. Kita blender pemirsa ya, jadi biar lembut kita blender. Setelah dirasa sudah cukup, kita selesai, sudah cukup dan kita tuang lagi di penampungan ini. Nah, kita tuang lagi di sini ya, masih sedikit. Jadi sekali lagi pemirsa, jangan lupa kunirnya harus bersih, dicuci sampai bersih, dan air cucian kunir itu sampai bening, sampai jernih ya, sampai jernih. Maka setelah itu kita blender seperti ini. Nah, kita blender seperti ini. Nah inilah bila sudah cukup, kita angkat, kita tuangkan lagi di penampungannya ya. Dan jangan lupa ini ada sisa-sisa dikoreti lah ya, dibersihkan dibersihkan sisa-sisanya itu dibersihkan pemirsa. Nah
kita bersihkan. Nah, jadi eman-eman lah kalau masih. Nah, sudah selesai, pemblenderan selesai. Nah, kita tunggu apa namanya. Nah, jadi kita aduk-aduk seperti ini biar larut, lebih larut lah, lebih larut. Aduk-aduk terus sampai mendidih. Dan contohnya apa, asam yang kita masukkan yang dalam keadaan utuh 1 kilo tadi itu, ini ternyata sudah hancur pemirsa, hancur. Nah ini pemirsa, jadi ketika air gula sama asam ini sudah mendidih, nah ini blenderan dari kunir kita masukkan. Blenderan dari kunir kita masukkan. Ya sedikit demi sedikit, tidak apa-apa lah. Nah seperti ini. Kita masukkan. Ya kalian langsung digerojokkan gini aja. Kita masukkan seperti ini pemirsa. Nah inilah sudah menjadi ramuan kunir asam. Kunir asam pemirsa. Ya kita bersihkan, jadi biar apa ini betul-betul kita masukkan lah ya. Nah kita bersihkan. Nah sudah bersih pemirsa, kita taruh sini, nanti kita cuci bareng-bareng dengan yang lain. Nah inilah pemirsa, jadi proses pembuatan kunir asam. Jadi apa, asam jawa 1 kilo, gula aren 1 kilo, garam secukupnya ya, sesuai dengan selera, juga air 15 gayung. Airnya ini 15 gayung seperti ini ya, airnya 15 gayung. Terus kunir, nah kunirnya ini ada 1,5 kilo pemirsa. Yang kita blender tadi ada 1,5 kilo, dan ini dibiarkan sampai mendidih. Dan setelah mendidih kita biarkan sampai kurang lebih 15 menit ya. Jadi biar mendidih itu lebih matang lah, lebih merasuk kan. Jadi biar keadaan mendidih itu kita tunggu sampai 15 menit ya. Kita tunggu sampai 15 menit, dan selanjutnya setelah 15 menit kompor kita pateni, kompor kita matikan ya, dan ditunggu ramuan ini menjadi dingin dulu. Nah setelah dingin nanti kita saring. Jadi ini cara pembuatan seperti itu, dan nanti untuk proses penyaringan dan lain sebagainya, pengemasan dan lain sebagainya ya, itu setelah ini mendidih. Oke pemirsa ya, jadi setelah mendidih seperti ini ya, airnya mendidih seperti ini kita biarkan selama kurang lebih 15 menit ya. Jadi minimal 15 menit lah ya, minimal 15 menit. Karena apa? Karena kalau mendidihnya ini semakin lama, ini bahan-bahan yang kita masak ini akan menyatu ya, menjadi satu, sehingga menjadikan hasil kunir asam ini menjadi lebih sedap, lebih nikmat, dan juga lebih menyegarkan ya.
Jadi setelah airnya mendidih seperti ini kita tunggu 15 menit ya, sedikitnya 15 menit. Nah setelah ini pemirsa kita lanjutkan, kita menunggu ini selama kurang lebih 15 menit biar ini mendidih dulu. Kita menyiapkan kemasan yang akan kita bikin untuk tempat ya atau wadah dari larutan kunir asem ini. Kita bikin tempatnya. Nah ini pemirsa, contohnya ini botol yang masih kosong, kita kasih etiket ya, kita kasih label lah begini biar menarik. Nah seperti ini contohnya. Nah seperti ini kita kasih label minuman menyegarkan kunir asem dengan bahan kunyit, asam jawa ya, dan gula aren. Nah seperti ini. Nah ini sudah menjadikan banyak ini apa botol-botol yang sudah kita siapkan untuk kita isi. Dan nanti cara mengisinya ini kita pakai corong ini, kita pakai corong ini. Nah, kita pakai corong. Oh, mendidih selama 20 menit pemirsa. Jadi makin lama mendidihnya makin menyatu pula ramuan yang kita rebus tersebut. Oke pemirsa ya, setelah ramuan itu dalam keadaan mendidih dan ditunggu selama 15 menit, maka sambil menunggu itulah ya, sambil menunggu agar ramuan itu dingin ya, kita menyiapkan seperti ini botol-botol seperti ini ya. Jadi kita siapkan botol-botolnya ini. Nah kita siapkan botol-botolnya ini pemirsa. Ini pemirsa ya, dan ini sudah dikasih label ini, sudah dikasih label. Nah setelah dingin pemirsa ya, setelah apa, setelah ramuan ini dingin maka kita saring ya, kita saring. Contohnya seperti ini, kita memakai ini wadah untuk penyaringan berupa stainless steel, juga saringan, juga kita pakai irus kayu ya atau iduk kayu ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah jangan lupa kita juga memakai tiduk, juga bahan stainless steel ya seperti ini. Nah kita tiduk seperti ini ya, kita terus saring seperti inilah pemirsa. Terus kita saring seperti ini ya. Kita tiduk seperti ini, terus kita saring. Jadi maka ini sebagai contoh saja pemirsa ya. Jadi penyaringannya ini tidak semuanya, kalau semuanya saya saring ini nanti akan memakan waktu lama sehingga video ini akan menjadi panjang sekali ya. Jadi cukup satu wadah ini dulu lah ya. Satu wadah ini dulu kita saring seperti ini. Nah setelah kita saring ini pasti ada anunya sisa-sisa. Jadi sisa-sisa dari apa, ramuan yang kita rebus tadi ini tertinggal di atas saringan ini. Maka kita memakai entang atau spatula ini untuk menekan-nekan seperti ini, nekan-nekan ini biar airnya turun semua ya. Airnya turun semua. Nah seperti ini pemirsa. Nah kita tekan-tekan. Setelah kita tekan-tekan dan dianggap ini sudah selesai, maka ini kita buang di sampah. Nah kita buang di sampah. Dan begitu juga seterusnya, kita ambil lagi ramuannya ini ya,
kita ambil lagi ramanya ini, kita saring lagi. Kita saring lagi pemirsa. Nah, kita saring lagi. Dan jangan lupa penyaringan ini dilakukan 2 atau 3 kali ya. Kalau hanya 1 kali ini jelas kurang bersih ya, kurang bersih, masih banyak endapan dari sisa-sisa kunir ini tadi ya. Maka ini harus disaring 2 atau 3 kali biar bersih dari apa, sisa-sisa dari kunir yang kita blender tadi ya. Kita blender tadi. Nah, juga kita tekan-tekan di atas penyaringan ini, dan dirasa sudah cukup ya, ada tidak keluar lagi, tidak keluar air lagi, kita buang lagi di tempat sampah. Nah, tempat sampah. Nah, itulah jadi sebuah contoh ya, dimana kita tidak melanjutkan semua penyaringan ini, tapi hanya sebagai contoh saja. Mudah-mudahan pemirsa juga memahaminya. Nah, kita kembali kepada botol-botol tersebut ya. Nah, ini pemirsa. Nah, setelah itu ramuan atau bahan-bahan yang kita saring tadi ya kita saring lagi pemirsa, kita saring lagi untuk yang kedua. Nah, seperti ini. Kita saring lagi untuk yang kedua. Nah, kita saring lagi untuk yang kedua. Nah, kalau sudah penyaringan kedua ini sudah gampang pemirsa. Gampangnya itu apa ya, kotoran sudah sedikit sekali, dan bisa kita tuangkan begitu saja. Masih anget-anget kuku pemirsa, masih anget-anget kuku, jadi kita pakai ciduk lagi lah ya, pakai ciduk lagi aja. Kita saring lagi ya, untuk yang kedua kali. Nah, ini sisa-sisanya masih banyak. Kita saring lagi. Oke. Setelah kita anggap cukup penyaringannya ya, kita digoyang-goyang seperti ini, airnya turun, akhirnya airnya turun pemirsa. Nah, ini apa, kotoran sudah sangat sedikit sekali pemirsa, sedikit sekali, hampir tidak ada kotorannya ya. Nah, setelah itu kita taruh di bekas ini. Nah, caranya kita pakai ini pemirsa, kita pakai askan ini ya, kita pakai askan pemirsa. Kita kembali menyaring lagi untuk yang ketiga kali. Nah, ini ada apa, askan, langsung ini dari penyaringan sudah disaring kedua kali tadi. Nah, kita tuangkan di sini. Nah, dan tidak ada kotorannya pemirsa, sudah bersih sekali, tidak ada kotorannya, sudah bersih sekali. Nah, setelah itu nah, ini botol, agar ini tumpahnya tidak kemana-mana ya, kita taruh di sini. Nah, ini baru kita isi demikian,
Soalnya ini apa? Karena kalau kebanyakan jelas tumpah ya, nah ini tumpah. Maka perlu dikasih alas seperti ini. Perlu dikasih alas. Nah, selanjutnya juga demikian. Nah, oke. Nah, itulah sebuah contohnya saja demikian ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita pakai apa ya, tutup botolnya ya, tutup botolnya pemirsa. Jadi setelah ini nah, setelah cairan atau meramuan ini dimasukkan dalam kemasan ini, kita tutup botolnya. Nah, kita tutup botolnya demikian, rapatkan. Setelah rapat udah bunyi klik, ini berarti sudah mapan ini. Nah, inilah ya, jadi hasil dari ramuan kunir asem ya, produksi dari Kembang Setaman Group. Nah, dan jamu warisan leluhur ini adalah merupakan jamu kunir asem yang sangat terkenal khasiatnya dan sangat digemari oleh masyarakat. Nah, pemirsa, silakan untuk mencoba ya, jadi biar kita nanti bisa merasakan bagaimana kita berusaha atau memakai usaha kunir asem ini dipasarkan di toko-toko atau di warung ya. Begitu juga dari ini setelah ini kita pasarkan di toko-toko atau di warung-warung ya, dengan model titip atau belilah. Kadang-kadang warungnya yang enak itu juga langsung beli, kalau warungnya yang kadang-kadang titip dulu, tidak masalah ya. Jadi yang jelas kunir asem ini lakunya sangat keras sekali. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya dari Kembang Setaman Group mohon dimaaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.